Masih bersama saya Lisya Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Melompat ke sungai saat bermain, seorang remaja di Kabupaten Dompu tewas terseret banjir. Buru pengedar narkoba, polisi gerebek sebuah kampung di Lombok Tengah dan tangkap puluhan tersangka. Perkuat kerjasama bidang pertahanan, Menteri Pertahanan RI bertemu Menteri Pertahanan Prancis di dalam kapal perang yang sandar di Pelabuhan Gilimas, Lembar. Padahal belain terus jatah-jatah lain itu. Sejumlah petani di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan minimnya jatah pupuk subsidi yang berkurang dan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Petani menyoroti berkurangnya jatah dari biasanya mendapat 1,5 kuintal, kini turun menjadi 1 kuintal saja untuk 1 kali masa tanam. Pengurangan itu membuat mereka harus memutar otak karena membutuhkan sedikitnya 2 kuintal pupuk untuk mencukupi kebutuhan produksi di musim tanam awal tahun. Minimnya jatah pupuk dikhawatirkan membuat tanaman tumbuh tidak sempurna, ditambah kondisi cuaca yang tidak menentu dan membuat tanaman rentan terserang penyakit. Tapi yang diterima berapa, Pak? 1,5. 1,5 kuintal. Ya semangkin. Kurang ya, Pak ya? Ya kurang kaki setengah. Oh, dibeli yang non subsidi, Pak? Iya, beli luah. Berapa harganya, Pak? 400. Kalau enggak dicukupi dengan begitu, nggak bisa tumbuh sempurna, Pak ya? Iya, enggak bisa. Apa keinginan petani, Pak, ini ke pemerintah? Ya supaya makmur semangkin niki ya. Kadang pupuk segala adena lancar lah istilah niki kan. Merespon hal itu, Pemda memastikan alokasi pupuk disesuaikan dengan kebutuhan petani secara bertahap. Jangan melebihi, misalnya kalau urea 225 kg per hektar, ya sudah pakai itu, jangan melebihi. Kadang petani kita menggunakan pupuk itu ada yang sampai 300 kg per hektar urea, sampai 400 kg urea per hektar. Padahal setelah kita analisa, percuma pakai pupuk sebanyak-banyak, tetap hasilnya produksi dan produktivitasnya sekitar berkisar antara 5,5 sampai 8. Itu ada masing-masing lokasi berbeda-beda ya, ada yang 5,5 tentunya di wilayah yang kurang bagus, kalau di Armada ya ada sampai 7 sampai 8. Nah, itu udah kebiasaan petani. Disinilah sekarang penyuluh kita sudah kita instruksikan untuk melakukan sosialisasi. Kalau subsidi kita subsidi pupuk ya, untuk pupuk yang 2025 urea. ya. Ya kurang lebih sekitar 10 ribuan kemarin. Kalau realisasi kita tahun sebelumnya sudah sebesarnya kemarin itu kita bisa hampir 11 ribuan. Oh iya. Selain mengajak petani memperhatikan pola tanam di musim penghujan, Pemda juga mengajak petani menggunakan pupuk organik untuk menghemat biaya produksi dengan hasil yang pastinya lebih optimal. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Berwisata ke kawasan pantai atau pegunungan yang ramai mungkin sudah biasa. Kali ini kami mengajak Anda mendatangi sebuah pulau indah di bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, bernama Pulau Gili Gede. Berada di gugusan 4 pulau terluar, pulau seluas 308 hektar ini hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu sekitar 15 menit dari pelabuhan Tawun Sekotong dengan biaya Rp15.000 per orang. Tiba di kawasan ini, Anda akan disuguhkan dengan hamparan pasir putih yang membalut pantai sepanjang puluhan kilometer sejauh mata memandang. Di sini, Anda akan merasa jauh dari kebisingan kota dan penggapnya polusi kendaraan yang menyesakkan dada, sehingga cocok sebagai tempat beristirahat dari rutinitas. Tak hanya menawarkan sensasi pantai yang tenang dan nyaman, pulau ini juga menyimpan panorama bawah laut yang tidak kalah dengan destinasi di wilayah Indonesia Timur seperti Bunaken.
Bagi para penyuka panorama bawah laut, Anda juga pastinya akan terhibur dengan ragam biota laut yang lestari di pulau ini yang ramah menyapa Anda. Bagi Anda yang suka fotografi dan mengabadikan momen berwisata, kawasan Pelabuhan Marina Del Rey, tempat sandarnya kapal pesiar wisatawan di kawasan ini, juga sangat memukau dan disebut mirip dengan pelabuhan wisata di negeri Kanguru. Meski tidak ada penginapan berstandar mewah, namun Pulau Gili Gede tetap menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berwisata di surga kecil yang tersembunyi. We've sailed from Western Australia up here, and we like the protected water here, that the yacht is safe in this environment, and that the people are really nice here, and we can swim in the pool and have a drink next to the pool and come up and have a lovely meal here, and everyone looks after us very nicely. Datang ke sini, first impression saya Marina bagus banget. Harapan saya semoga pariwisata kita, Sekotong terutama, lebih maju lagi, lebih banyak dikenal lagi sama masyarakat lokal, bukan masyarakat lokal ya, masyarakat luar maupun lokal sering datang ke sini. Khususnya tingkat kunjungan di Gili Gede itu luar biasa. Hampir semua hotel-hotel itu penuh. Yang ada 2 kamar, 1 rumah dijadikan rumah tempat tinggal dan 1 rumah dijadikan homestay. Nah, ini salah satu indikasi yang sangat menggembirakan bagi daerah ini, khususnya bagi warga Gili Gede yang tahun ini bisa menikmati dampak-dampak positif dari industri pariwisata. Jika Anda bosan dengan destinasi ramai dan butuh suasana berbeda, maka surga tersembunyi di kawasan Sekotong ini layak Anda jadikan alternatif berlibur dengan keluarga. Hairul Amri dan Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Ada